Selamat siang rekan-rekan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap penerapan manajemen dan organisasi pada Bank BCA. Next. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Avalia Bespafahan, dan rekan saya, Milia Esti Ramadhani. Dan berikut adalah 5 poin utama yang akan kami presentasikan. Dan seperti teman-teman lihat, ini adalah poin-poin yang akan kami bahas. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proses manajemen organisasi pada Bank BCA ini, kita sedikit berkenalan dulu dengan perusahaannya nih. Jadi BCA ini itu adalah sebuah bank swasta yang bergerak di bidang jasa keuangan. Yang namanya juga bank berarti Bank BCA ini berbidang di perbankan. Jadi BCA ini tuh singkatan dari PT Bank Sentral Asia. Dan untuk kantor kantor pusatnya sendiri, Bank BCA itu berkantor pusat di Jalan Ahmad Tamrin, Jakarta Pusat, Indonesia. Dengan bidang tentunya perbankan, dan BCA ini berdiri pada tanggal 10 Oktober 1955. Nah, adapun Bank BCA memiliki visi dan misi untuk perusahaan mereka, dan visi Bank BCA itu adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dan untuk menunjang visi mereka, Bank BCA memiliki beberapa visi. Yang pertama adalah membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua adalah memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, yaitu meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Next. Oke, setelah kita berkenalan sedikit dengan Bank BCA, sekarang saya akan membahas fungsi utama manajemen. Dan fungsi utama manajemen itu ada 4 yang utama. Yang pertama adalah planning, organizing, leading, dan controlling. Dan untuk Bank BCA sendiri, penerapan planningnya itu Bank BCA rutin melakukan atau menyusun rencana strategis dan operasional, mencakup target kinerja, alokasi sumber daya, dan strategi bisnis. Jadi BCA ini tuh bukan hanya memikirkan rencana-rencana jangka pendek ini teman-teman, tapi BCA juga memikirkan rencana yang cukup jauh, bisa sampai 2 hingga 5 tahun ke atas. Contohnya adalah dengan menerbitkan sebuah bank tanpa kantor yang bernama Blue BCA. Itu adalah salah satu contoh rencana strategis ke depannya tentang digitalisasi perbankan di BCA. Lalu yang kedua ada organizing. Struktur organisasi BCA mendukung kontrol operasional dan minimalkan risiko melalui pemisahan fungsi dan pembagian tugas yang jelas. Jadi BCA ini tuh udah punya per divisi itu sudah punya tugas-tugas yang jelas ya teman-teman. Jadi tidak ada tugas-tugas dadakan, tapi tugas-tugas mereka itu sudah dijelaskan dengan baik dengan divisi mereka masing-masing. Lalu untuk leading, manajemen BCA ini mendorong rencana kerja lewat kepemimpinan efektif di tiap level, termasuk middle dan first line manager yang memimpin timnya. Lalu yang terakhir adalah controlling. BCA menerapkan sistem pengendalian manajemen yang ketat untuk memastikan operasional berjalan efisien dan sesuai regulasi. Adapun alur sumber daya manusia pada Bank BCA ini, yang pertama adalah perencanaan SDM atau sumber daya manusia. BCA melakukan perencanaan tenaga kerja berdasarkan proyeksi kebutuhan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Dalam tahap ini dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan baru serta penyesuaian terhadap struktur organisasi dan kompetensi yang diperlukan. Setelah perencanaan setelah perencanaan SDM, dilakukanlah pelatihan dan pengembangan. Jadi karyawan-karyawan baru yang sudah diterima itu akan mengikuti program orientasi dan pelatihan dasar perbankan. Selanjutnya, pelatihan lanjutan diberikan secara berkala melalui BCA Learning Institute untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kepemimpinan. BCA juga menyediakan jalur pengembangan karir, termasuk program manajemen train.
Next. Setelah pelatihan, dilakukanlah penilaian kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI, dan hasil dari penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir, penentuan bonus, dan promosi jabatan. Dan setelah penilaian kinerja, kesejahteraan karyawan ini juga diperhatikan oleh Bank BCA. Jadi untuk meningkatkan loyalitas karyawan, BCA itu membangun budaya kerja yang sehat dan mendukung work-life balance. Program kesejahteraan yang diterapkan meliputi kegiatan olahraga, kesehatan mental, dan program penghargaan bagi karyawan-karyawan BCA. Dan setelah itu dilakukanlah evaluasi dan penyempurnaan. Manajemen BSDM BCA secara berkelanjutan mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan SDM yang diterapkan. Penyesuaian dilakukan untuk merespons perubahan pasar tenaga kerja maupun kebutuhan internal perusahaan. Next. Oke, setelah kita membahas perencanaan SDM, sekarang kita akan membahas keunggulan manajemen yang ada di Bank BCA. Keunggulan dari Bank BCA ini adalah yang pertama, pelayanan nasabah yang unggul. Jadi BCA ini tuh dikenal dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Dan ini juga terbukti bahwa karyawan-karyawan BCA ini sangat dilatih untuk melayani nasabah dengan baik. Dan bukan hanya di front desk saja, tapi sampai ke uh, keamanannya seperti sapamnya juga dilatih untuk berinteraksi dengan nasabah sehingga nasabah itu merasakan kepuasan dari BCA ini. Dan selain pelayanan nasabah yang unggul, BCA ini tuh memiliki manajemen risiko yang ketat. Jadi pengawasan ketat dan audit internal rutin menjaga keamanan dan kepatuhan operasional bank. Setelah itu, Bank BCA juga unggul di digitalisasi terintegrasi. Investasi besar pada layanan digital seperti mobile banking dan internet banking memudahkan transaksi dan efisiensi operasional. Lalu keunggulan yang terakhir adalah struktur fungsional yang jelas. Pembagian tugas dan job desk yang terperinci mendukung koordinasi dan efektivitas kerja pada manajemen di BCA. Next. Oke, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan keunggulan dari manajemen, sekarang kita akan mendengarkan kekurangan dari manajemen di BCA ini. Dan salah satu kekurangan yang pertama adalah layanan digital yang belum maksimal. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perbankan BCA ini memang sebenarnya sudah berkembang, cuman masih memerlukan penyempurnaan agar dapat meminimalisir ketidaknyamanan yang dirasakan oleh sebagian nasabah. Mungkin seperti peluncuran aplikasi baru, ada UI yang kurang kurang nyaman dilihat oleh mata para nasabah, dan itulah salah satu contoh bahwa layanan digitalnya masih belum maksimal. Lalu yang kedua itu adalah konsentrasi kredit beresiko. Penyaluran kredit BCA saat ini cenderung berfokus pada segmen korporasi menengah ke atas, yang berpotensi meningkatkan resiko kredit bermasalah apabila terjadi krisis ekonomi atau gejolak nilai tukar. Dan selain itu, suku bunga yang kurang kompetitif itu lumayan lumayan rendah. Jadi suku bunga yang ditawarkan oleh BCA ini tuh relatif rendah. Jadi ya mungkin berbeda sekitar 1 atau 2% dibandingkan bank yang lain. Cuman hal ini tuh ya dianggap sebagai ke, apa ya dianggap sebagai hal yang kurang menarik oleh sebagian nasabah, karena sebagian nasabah masih memikirkan keuntungan, dan hal ini pun yang membuat Bank BCA ini tuh agak kurang menarik jika dilihat dari suku bunga yang kurang kompetitif. Lalu yang terakhir adalah beban biaya transaksi yang tinggi. Jadi biaya admin yang dikenakan BCA untuk setiap transaksi ini tuh mau lewat ATM, mobile banking maupun internet banking itu sekitar 6.500. Dan 6.500 ini tuh dirasa cukup membebani sebagian nasabah. Oke, walaupun demikian BCA
masih menempati posisi pertama pada bank terbaik tahun 2025 di Indonesia. Dan data ini kami dapatkan dari Forbes, sebuah sebuah media internasional tentang ekonomi dan bisnis. Next. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Amelia. Oke, selanjutnya itu ada prosedur pelayanan nasabah BCA. Prosedur pelayanan di Bank BCA itu dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah melalui layanan yang cepat, aman, dan ramah. Setiap langkah yang dilakukan dengan SO yang konsisten guna memastikan kualitas layanan itu tetap terjaga. Proses pelayanan umumnya itu meliputi dari mulai menyapa nasabah secara sopan dan ramah, lalu meminta dokumen pendukung. Setelah itu melakukan verifikasi identitas melalui sistem, lalu proses transaksi dilakukan sesuai permintaan, kemudian dicetaknya bukti transaksi, dan terakhir nasabah diucapkan terima kasih. Data transaksi juga langsung diinput untuk laporan harian. Prosedur ini tuh menunjukkan bahwa pelayanan di Bank BCA dijalankan secara konsisten dengan standar yang tinggi. Selanjutnya ada analisis struktur organisasi BCA yang menggunakan model hybrid, yaitu gabungan antara struktur fungsional dan divisional. Struktur fungsional sendiri itu berarti perusahaan dibagi berdasarkan keahlian atau fungsi manajemen seperti pemasaran keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Sementara struktur divisional membagi perusahaan berdasarkan produk, pasar, layanan, atau wilayah. Setiap divisi beroperasi layaknya unit bisnis mandiri. Gabungan ini membuat BCA jadi punya fleksibilitas yang tinggi dan kejelasan peran masing-masing bagian. Selanjutnya ini ada contoh dari struktur fungsional di BCA, yaitu yang pertama ada Departemen IT Pusat. Mereka ini bertugas untuk mengelola seluruh sistem digital fungsional di BCA, termasuk pengembangan aplikasi dan pengamanan data. Lalu yang kedua ada Departemen Human Capital, yaitu departemen yang menangani seluruh urusan karyawan. Mereka merekrut, melatih, dan mengatur manajemen SDM secara menyeluruh. Selanjutnya ada contoh dari struktur divisional. Yang pertama itu ada divisi digital banking yang punya tim sendiri seperti developer dan UX designer serta target pasar khusus yaitu nasabah digital. Lalu yang kedua itu divisi wholesale banking, yaitu tim khusus yang menangani klien korporasi besar. Mereka punya produk khusus seperti trade finance dan cash management. Selanjutnya itu ada kelebihan dari struktur manajemen di Bank BCA. Yang pertama itu ada efisiensi spesialis, yaitu tim IT terpusat bisa mengelola sistem dengan biaya 30% lebih rendah dibanding bank yang punya sistem terdesentralisasi. Lalu yang kedua itu inovasi cepat, contohnya divisi digital banking ini bisa meluncurkan fitur baru seperti Flip tanpa harus izin ke HR pusat. Dan yang terakhir itu manajemen risiko terpusat. Dengan kebijakan anti fraud dari tim risiko manajemen, kasus penipuan digital ini bisa dikurangi secara signifikan. Lalu ada kekurangan dari struktur manajemen di Bank BCA. Yang pertama itu ada birokrasi kompleks, contohnya proyek APA harus dapat persetujuan dari 4 departemen, yaitu IT, risiko, finance, dan digital. Ini jelas lebih jadi memperlambat proses. Lalu yang kedua itu ada konflik sumber daya. Terkadang ada divisi yang merasa diprioritaskan lebih oleh perusahaan sehingga menimbulkan ketegangan antar divisi. Lalu yang ketiga itu ada ketergantungan sistem lama. Core banking legacy yang masih digunakan menghambat integrasi dengan teknologi baru seperti fintech. Lalu di slide ini tuh disajikan ringkasan
tiga aspek penting dari Bank BCA, yaitu yang pertama fungsi manajemen di BCA itu semua fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi sudah terintegrasi. Keunggulannya adalah sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat. Tapi kekurangannya itu ada pada kompleksitas koordinasi. Lalu yang kedua itu ada struktur organisasi. Kombinasi fungsional dan divisional ini memberikan fleksibilitas dan pengawasan yang ketat, namun koordinasi antar unit jadi lebih rumit. Dan yang terakhir itu ada SOP dan job desk. Semua sudah jelas, yang jadi kelebihan adalah konsistensi pelayanan dan kemudahan evaluasi, tapi tetap perlu pengawasan dan pelatihan agar SOP berjalan secara efektif. Oke, ini tuh ada referensi yang kelompok kami gunakan. Dan sekian, terima kasih.